Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Mulyana, peserta pelatihan administrasi dasar angkatan 6 tahun 2024. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan di sekolah sebagai bentuk implementasi dari pelatihan administrasi dasar. Pertama, pelayanan prima. Bentuk pelayanan prima di SMA Negeri 1 Maus salah satunya adalah dengan piket 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah bentuk pelayanan prima kepada peserta didik. Saya membuat media pembelajaran dengan aplikasi WordWall yang berupa game materi matematika agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kodrat zaman di era digital. Kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif perlu dilakukan kepada sesama rekan guru. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang muncul di dalam kelas dapat terselesaikan secara kolaboratif. Komunikasi efektif bagi guru diterapkan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam era digital saat ini, guru juga wajib menggunakan komunikasi efektif untuk melakukan tupoksinya dengan optimal. 3. Penyusunan SOP. Penyusunan SOP di SMA Negeri 1 Maus terbilang masih kurang diperhatikan. Banyak program sekolah yang berjalan tanpa SOP sebelumnya. Misalnya, yang saat ini sedang dihadapi yaitu pengisian e-kinerja melalui PMM. Sebelum melakukan penyusunan SOP, penulis melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Setelah itu, draft SOP yang sudah dibuat dikoordinasikan dengan kepala sekolah untuk kemudian disahkan dan dapat digunakan oleh guru di SMA Negeri 1 Maus dalam pengisian e-kinerja melalui PMM. 4. Penyusunan naskah dinas. Penyusunan naskah dinas di SMA Negeri 1 Maus sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ada ketidaksesuaian antara surat yang ditandatangani pimpinan SKPD dengan contoh surat dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengkomunikasikan kepada bagian tata usaha untuk menyesuaikan format surat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah contoh surat yang sudah sesuai dengan format pada Permendagri nomor 1 tahun 2023. 5. Pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan di SMA Negeri 1 Maus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengelolaan arsip administrasi sekolah yang tempat penyimpanannya berada di ruang tata usaha. Yang kedua, pengelolaan arsip guru dan wali kelas yang berada di ruang guru. Penulis membantu kegiatan pengelolaan di ruang guru menjadi lebih terstruktur dengan pemanfaatan loker untuk penempatan rapor sesuai dengan kelas masing-masing. Pengelolaan kearsipan bagi guru secara digital juga dilakukan untuk membantu dalam pengklasifikasian perangkat pembelajaran di era ekosistem digital saat ini.
6. Perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah di SMA Negeri 1 Maus mengacu pada RKJM sebagai pedoman untuk mengatur langkah-langkah strategis. Salah satu masalah yang terjadi di SMA Negeri 1 Maus adalah belum optimalnya kegiatan pembiasaan literasi di era menurunnya kemampuan literasi murid pasca pandemi. Untuk itu, penulis bersama dengan tim manajemen dan tim duta literasi sekolah merencanakan program literasi yang dilaksanakan setiap hari sebagai bentuk pembiasaan literasi, dengan harapan literasi dapat meningkat. 7. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Maus sudah menunjukkan kinerja yang baik. Proses pengajuan anggaran sesuai dengan RKAS. Namun dalam pengadaan barang dan keperluan pemeliharaan masih dilakukan secara manual karena masih ada rekanan yang masih belum memiliki akun SIPLA. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menginformasikan kepada rekanan untuk membuat akun SIPLA sehingga penatausahaan keuangan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. 8. Pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di SMA Negeri 1 Maus meliputi berbagai pengadaan bahan material dan jasa sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan keperluan yang sudah diatur dalam RKAS. Setelah pelatihan administrasi dasar ini, penulis berdiskusi bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Berikut rencana aksi yang akan dilakukan oleh penulis setelah diklat administrasi dasar ini. Demikian implementasi administrasi dasar yang sudah dibuat. Semoga bermanfaat dan meningkatkan kinerja untuk lebih baik. Terima kasih.